Kita seperti biasa baca dulu beberapa bagian Alkitab ya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama itu saya ambil dari Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4 ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Tanda ya, jadi Yesus itu menegur orang-orang Farisi dan Saduki karena meminta agar Yesus memperlihatkan tanda, padahal sudah ada tanda belum sebetulnya. Kan mereka minta supaya Yesus memperlihatkan tanda. Asumsinya mereka tidak melihat ada tanda apa-apa. Betul kan ya? Karena kalau mereka lihat sudah ada tanda, pasti mereka nggak minta lagi. Seperti kayak misalnya, saudara meminta saya untuk misalnya pakai mikrofon gitu ya. Jadi mikrofonnya dipakai dong. Itu kan nggak make sense saudara lakukan. Karena apa? Mikrofonnya saya sudah pakai gitu ya, dan berfungsi. Jadi nggak mungkin saudara minta saya pakai mikrofon lagi. Tetapi mereka meminta, dan Yesus mengatakan dengan cara ini, dia mau menegaskan kepada mereka, tanda itu sudah ada, cuman kamu tidak bisa melihatnya. Ya. Lalu Yesus membandingkan dua macam tanda di sini, yaitu pertama, tanda-tanda yang ada di dalam alam, ya, tanda-tanda mengenai cuaca yang akan mereka alami sepanjang hari. Dan Yesus mengatakan tanda-tanda natural ini mereka bisa melihat, tetapi tanda-tanda yang lain, yaitu yang disebut sebagai tanda-tanda zaman, itu mereka nggak bisa lihat. Nah, Vanhooser memakai dua macam hal ini mengenai tanda untuk kemudian dia membuka pembahasan dalam buku ini, ya, Everyday Theology ini. Yaitu yang pertama, tanda-tanda natural, tanda-tanda yang di seputar hal-hal yang alamiah, itu adalah apa yang kita pelajari di dalam ilmu alam. Jadi kalau kamu belajar apa? Meteorologi, oceanografi, kamu belajar fisika, biologi, kimia, astronomi, dan seterusnya. Itu kamu semacam belajar membaca tanda-tanda natural, ya. Bagaimana membaca alam sebagai sebuah buku. Nah, ini kan di dalam pengakuan iman reform kita juga meminjam hal ini dari, saya kira, orang-orang yang sebelumnya, ya, orang-orang Roma Katolik juga sudah memakai itu. Orang-orang Kristen, saya kira sudah ribuan tahun memakai metafora itu, yaitu apa? Metafora bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita alam sebagai sesuatu yang bisa dibaca. Jadi alam semesta itu bisa dibaca, kayak buku ya. Ya, jadi kalau kamu mau tahu Tuhan itu berapa gede, kamu cukup lihat gunung itu berapa gede, ya, jurang, lautan, hewan-hewan, apalagi kalau kita lihat ke langit. Ya, kita melihat benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, bintang. Kita tahu bahwa itu hanya kerikil saja buat Tuhan, maka kita bisa bayangkan Tuhan berapa gede gitu ya, yang bikin itu semua. Jadi, kalau kamu melihat kepada alam, kamu bisa membacanya seperti buku yang bercerita sesuatu mengenai Tuhan, mengenai kebesaran Tuhan, gitu ya. Itu, Guido de Brès pakai itu dalam Belgic Confession, yaitu Tuhan menyatakan kepada kita diri dia lewat dua macam buku. Buku yang pertama, buku alam, gitu ya. Jadi alam sebagai buku, sebagai teks yang bisa dibaca. Lalu Yesus bilang, kamu bisa baca loh teks dari alam. Tapi ada jenis teks yang lain, kamu nggak bisa baca. Nah, teks yang kedua ini, yang kemudian kita diajak untuk melihat bagaimana cara membacanya oleh Kevin Vanhooser. Ya, jadi di sini Vanhooser ini seorang pengajar
Systematic Theology dari Trinity Evangelical Divinity School, seorang lulusan dari University of Cambridge, ya. Dia mengajar kita untuk membaca tanda-tanda zaman itu, semacam itu, ya, tanda-tanda di dalam kebudayaan, khususnya kebudayaan. Nah, hal kedua yang saya akan ajak kita untuk membaca itu berasal dari ini bagian-bagian yang pendek, ya, dari 1 Yohanes. 1 Yohanes kita akan baca pasal yang keempat dan pasal yang kelima, ayat pertama dan ayat ke-21 saja, ya. 1 Yohanes. Saya akan bacakan buat kita semua 1 Yohanes pasal yang keempat dulu, ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Lalu kemudian bagian yang ketiga kita baca itu adalah dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Ini peringatan dari Yohanes kepada pembaca suratnya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Lalu bagian terakhir itu bagian yang hampir-hampir klise kalau di gereja GRI, ya, karena sangat seringnya dibaca, yaitu dari kitab Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat 1 sampai 2, ya. Kita baca sama-sama bagian ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau saya ringkas bagian-bagian yang kita baca, ya, Matius pasal 16 ayat 1-3 itu bicara mengenai peringatan Yesus bahwa orang bisa buta terhadap tanda-tanda zaman atau teks zaman yang terbentang di depan mereka. Yang mana teks zaman itu, ya, basically bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah sejarah, ya, kata-kata dan tindakan daripada orang-orang yang membuat perubahan dalam dunia inilah. Ya, dan kalau kita tanya siapa yang bikin perubahan dalam dunia ini, saudara mungkin akan tergoda untuk berpikir yang bikin perubahan itu, ya, seperti Leopold von Ranke katakan, orang-orang besar, para raksasa. Siapa itu? Napoleon, Julius Caesar, gitu, ya, Marcus Aurelius, Octavianus Augustus, Qin Shi Huang, ya, you name it, Pol Pot mungkin, Hitler, Stalin, itulah orang-orang besar bikin perubahan dalam dunia. Benar nggak? Benar, nggak salah. Tapi hanya orang-orang besar? Tidak. Karena Hitler kalau nggak ada ibu tukang warteg jualan nasi, mungkin juga nggak makan, terus jadi mungkin semangat perangnya berkurang, ya. Dan seterusnya. Enggak lah, Hitler kan makannya bukan di warteg. Tapi poin saya adalah semacam itu, ya. Dunia ini bukan hanya diubah, disetir sama orang-orang besar, tapi orang-orang besar dan kecil, semua orang. Dan di belakang mereka adalah Roh Allah yang dengan giat bekerja, bukan hanya menciptakan dunia ini, bukan hanya menopang dunia ini, tapi juga menciptakan, menopang, dan memimpin dunia ini. Ya, melalui apa? Salah satunya adalah melalui orang-orang, baik di dalam ketaatan mereka kepada hukum Tuhan, maupun di dalam pembangkangan mereka kepada hukum Tuhan. Tuhan memakai baik kerjasama kita sama Tuhan, maupun keegoisan kita, kekeras kepalaan kita, arogansi kita, yang menolak untuk melakukan yang baik, dan terus-menerus melakukan yang bodoh dan jahat. Tuhan pun memakai itu. Untuk apa? Memimpin sejarah, memimpin dunia ini. Menggenapkan maksudnya. Gitu, ya. Kita tahu itu dari cerita Yusuf, kita tahu itu dari cerita Keluaran, kita tahu itu dari cerita pembuangan. Betul kan? Jadi, semua orang, besar dan kecil, bukan hanya besar, kecil juga. Kedua, bukan hanya umat Tuhan, tapi yang bukan umat Tuhan juga. Ketiga, bukan hanya orang-orang yang taat kepada hukum Tuhan, tapi juga orang-orang yang tidak taat kepada hukum Tuhan. Pertanyaannya,
Apakah kita tahu apa yang sedang terjadi? Tuhan sudah membentangkan tandanya. Masalahnya orang buta huruf nggak bisa baca, gitu ya. Jadi bukunya udah ditaruh, bukan hanya buku alam, tapi juga buku kebudayaan. Buku yang pertama nggak begitu gampang dibaca juga. Ya, Galileo bilang itu ditulis dalam bahasa matematika, dan matematika kita itu tidak berkembang sampai begitu pesat seperti hari ini, sampai dengan arguably itu kira-kira pada abad ke-17, ya, abad ke-17 mungkin abad ke-18, 17 sekitar gitu ya. Newton itu baru kemudian matematika berkembang begitu pesat sampai kita punya pemahaman tentang cara bekerjanya alam itu sebegitu hebat, ya, sehingga kita bisa membacanya dengan lebih efektif. Ya, walaupun itu rumit, walaupun itu begitu powerful dan revolusioner waktu kita bisa membaca buku alam, tetapi buku kebudayaan itu ternyata lebih rumit lagi. Ya, kenapa nanti kita melihat. Tapi yang pasti dua buku itu kita perlu untuk membacanya, alam maupun sejarah atau kebudayaan. Ya, itu poin saya. Yang pertama. Nah, sekarang kita masuk kepada yang lebih spesifik, tapi sebelumnya mungkin hal yang praktis dulu ya. Saudara kalau tertarik untuk mengikuti kelas ini dan menjawab dan mengajukan pertanyaan dengan lebih sehingga membuat acaranya lebih oke, lebih engaging gitu ya. Itu saudara tentu harus baca dulu di belakang bukunya. Nah, pertama pasti saya nggak bisa asumsikan sudah baca. Ya, tapi pertemuan berikutnya kalau sudah baca, itu alangkah baiknya. Tapi saya juga tidak aiming terlalu tinggi, karena saya mendapati buku ini juga sepertinya tidak begitu gampang dibaca kalau saudara belum familiar dengan filosofi, ya, ataupun teologi ya. Tetapi ini buku saya jamin, dia tulis sebisa-bisanya untuk orang yang tidak punya background. Ya, jadi ini buku dia tulis dengan bahasa yang segampang-gampangnya, dan Van Hooser itu orang yang menulis dengan cara yang kadang-kadang sampai mendekati menghina pembaca gitu, karena maksudnya kayak dia bikin gampang banget gitu jadinya ya. Kenapa saya adalah orang yang cukup bisa ngomong begini? Karena saya pernah nerjemahin buku yang dia tulis yang cukup tebal, Is There a Meaning in Text, bareng sama istri saya. Jadi kira-kira saya tahulah dia nulisnya itu seperti apa, dan saya juga lagi baca buku ini juga ya. So bukunya gampang, tapi perlu kesabaran lah ya, perlu kesabaran. Kalau Anda mendapati baca sekali nggak ngerti, boleh dua kali nggak ngerti jangan nyerah, boleh tiga kali nggak ngerti jangan cerah lagi, empat kali nggak ngerti, kali kelima pasti lebih ngerti dari kali pertama ya. Jadi dan saya kasih tahu bahwa bab 1 itu yang paling susah. Bab 1 paling susah, tapi bab 1 paling penting. Bab-bab yang lain itu cuma contoh soal. Jadi buku ini ada banyak bab, dan ada 11 bab kalau tidak salah ya. Ada 11 bab. Bab 1-nya itu yang paling susah. Dan paling panjang juga. Tapi bab 1-nya itu yang paling penting. Sebab arguably kalau bab 1 saudara ngerti, bab kedua sampai 11 itu bisa nulis sendiri. Kenapa begitu? Karena bab 1 sampai dengan bab 11 itu ya 1 sampai 11 itu bab 2 sampai bab 11 itu yang nulis bukan Van Hooser, tapi mahasiswanya Van Hooser. Ya. Jadi bab 2 sampai bab 11 itu adalah 10 paper yang dia rasa paling relevan, bukan paling baik sih sebetulnya. Karena tentu kalau dipilih yang paling baik lebih daripada 10, cuman itu 10 yang dia mesti pilih yang mewakili masing-masing contoh lah, semacam gitu. Ya. Nah, itu 10 paper yang dia pilih dari 145 paper yang dia kasih tugas mahasiswa dia selama 5 tahun. Jadi 5 angkatan itu, kemudian mereka kasih paper-paper mereka, dia seleksi yang bagus-bagus dari pelajaran cultural exegesis, itu ada 10 yang dia kemudian muat di sini. Ya, so sisanya itu saudara kira-kira bisa tambahkan lah, saudara bisa tulis sendiri bab ke-12, ke-13, ke-14, nanti yang tulis Padis, nanti yang tulis Andre, dan seterusnya gitu ya. Cuman bab 1 yang paling susah dan paling panjang itu mesti dikuasai, itu metodologinya. Ya, itu sebabnya nanti bab 1 ini saya akan spend waktu mungkin
2 pertemuan, 3 pertemuan. Soalnya itu yang paling penting. Itu cara bacanya. Dan karena ini menyangkut membaca, saudara di sini pernah nggak satu masa tidak bisa baca? Nah, pernah, waktu masih kecil, tidak bisa baca, ya kan? Cara baca A sama B itu bedanya apapun nggak tahu gitu ya. Ya kan? Dan saudara mungkin akan bilang, aduh itu udah lama banget Pak, saya udah lupa seperti apa rasanya nggak bisa baca. Oke, mungkin yang lebih ingat, pernah nggak bisa baca bahasa Inggris? Itu masih lebih ingat ya, nggak bisa baca bahasa Inggris. Mungkin masih ingat. Saya masih ingat waktu belajar bahasa Inggris pertama kali, umur 5 tahun. Itu saya baru tahu A itu bacanya E gitu ya. Kalau B bacanya B gitu kan. Kalau C bacanya C. Oh gitu ya. Terus karena waktu itu agak bareng atau belajar bahasa Indonesia jadi agak kecampur-campur, tapi duluan belajar bahasa Indonesia jadi ya nggak terlalu bingung sampai gimana. Tapi anyway, waktu kita baru belajar baca, itu kayaknya impossible untuk kita bisa ngerti. Bener ya? Kayaknya nggak masuk akal. Tapi sekarang kita sudah bisa baca, kita noleh ke belakang. Kita rasa apa? Aduh, membaca itu paling gampang lah. Membaca kok susah. Membaca itu ya gampangnya minta ampun. Semua orang bisa baca. Aduh, babi aja bisa baca kali ya. Masa nggak bisa baca? Baca itu ya bisa lah. Semua orang ya bisa baca. Itu setelah kita bisa baca. Coba dulu waktu kamu belum bisa baca. Terus kamu sekarang, lupa lah saya nggak ingat saya kapan nggak bisa baca. Nah, nanti saya kasih teks bahasa Yunani. Kamu kan nggak bisa baca. Nah, jadi itu kamu akan tahu. Wah, ini orang bisa baca, ini jenius. Ya bukan jenius. Dia sudah bisa baca, gitu aja. Ya, jadi dari nggak bisa kepada bisa itu hampir-hampir seperti impossible, tapi bukan impossible. Cuman perlu dipelajari aja. Nanti sudah dipelajari kita menguasai itu gampang, ya, gak gampang banget sih sebenarnya. Karena sampai mahasiswa S2 pun seringkali kata Mortimer Adler, orang itu masih belum mampu membaca sebetulnya, ya. Sehingga ini kita juga saksikan. Sampai di sekolah teologi pun banyak murid-murid saya itu kesulitan membaca sebenarnya. Ya. Tapi membaca itu sebelum bisa baca rasanya impossible, sudah bisa baca gak susahnya sampai kayak gitu sih. Walaupun memang juga bukan terlalu gampang, cuman gak sesusah itu. Nah sekarang kita balik kepada cara membaca ya. Jadi tujuan kita adalah sebenarnya how to read. Bagaimana cara membaca sebetulnya? Nah, bertahun-tahun yang lalu, tahun 1940-an, itu ada seorang yang otodidak, ya, orang Jewish. Dia itu adalah editor utama daripada Ensiklopedia Britannica dan juga ensiklopedia ini. Great Books of Western Civilization, namanya Mortimer Adler. Nah, Adler itu tulis satu buku yang menarik, judulnya itu adalah bagaimana cara membaca buku, How to Read a Book. Terus Anda mungkin bertanya, kalau nggak bisa baca, gimana cara membaca buku yang judulnya bagaimana cara membaca buku itu, gitu ya. Tapi tentu saja maksudnya Adler itu bukan bagaimana cara membaca buku dalam artian membaca A dibacanya ba, BI dibacanya bi, kalau digabung jadinya babi. Bukan kayak gitu sih. Tapi maksudnya adalah buku itu secara keseluruhan, bagaimana kita memahami intinya, bagaimana kita memahami maknanya. Nah, kalau bukunya Adler itu kemudian judulnya adalah How to Read a Book, maka bukunya Van Hooser ini kita bisa paraphrase menjadi How to Read a Culture atau How to Read Cultures. Bagaimana cara membaca sebuah kebudayaan atau cara membaca cultural text. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita definisikan dulu. Jadi kebudayaan itu apa ya? Kalau saudara mau konkretnya, sekarang ini di benak saudara muncul gambar apa kalau dengar kata kebudayaan? Ada gambar apa? Culture, kebudayaan. Nah, gambarnya apa di situ? Adat istiadat. Jadi gambarnya mungkin apa ya? Buku hukum adat mungkin ada, atau
Orang sedang misalnya melakukan perjanjian atau menikah, terus pakai baju adat gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, adat istiadat. Apalagi? Bahasa. Nah, ini abstrak nih. Ini abstrak nih. Ya, konkretnya apa konkretnya? Nggak apa-apa, abstrak nggak apa-apa. Apa? Permainan, olahraga. Ya. Ada yang lain? Olahraga, terus musik, politik. Banyak. Yang Pak Adis katakan ini penting ya. Kenapa? Karena kita kebanyakan kalau berpikir mengenai culture, kita itu berpikir mengenai high culture, atau kita berpikir mengenai art. Ya, jadi kalau kita berpikir mengenai kebudayaan, seringkali yang kita keluarkan itu muncul di benak kita itu kesenian, atau lebih tepatnya kesenian yang eksotik atau kesenian yang tinggi. Misalnya, kalau kita memakai kata-kata ini, kamu ini orang yang tidak berkebudayaan, nah gitu ya, orang yang tidak tahu kebudayaan. Kira-kira orang macam apa yang tidak tahu kebudayaan? Mungkin mendengarkannya musik-musik yang rendahan, yang gampang didengarkan. Sukanya itu apalah ya, selera seninya nggak bagus gitu ya, atau apalah. Biasanya kita punya gambaran, ada high culture, ada low culture. Nah kalau yang disebut kebudayaan itu ya high culture, bukan low culture, macam gitu ya. Lalu kebudayaan itu biasanya kita kemudian sempitkan menjadi kesenian. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua ya, pendidikan, kebudayaan. Kalau zaman dulu itu ya. Pendidikan tahu, sekolah, ya kan? Sekolah, homeschooling mungkin, ya gitu-gitu ya pendidikan. Kebudayaan apa? Kan kementeriannya ngurusin kebudayaan juga. Nah, waktu dia ngurusin kebudayaan, atau gini, Malam Kebudayaan Indonesia, Pusat Kebudayaan Prancis. Nah, kebudayaan di situ tuh biasanya yang diurusi apa? Seringkali kesenian, film, batik, tari-tarian, lagu gitu ya. Kebudayaan, culture. Tetapi yang tadi Pak Adis katakan itu penting. Kenapa? Karena kebudayaan tentu saja bukan cuman urusannya dengan kesenian atau kebudayaan tinggi. Tidak. Kebudayaan itu menyangkut juga hal-hal semacam ini. Bagaimana kamu memandikan bayi? Cara mandiin bayi itu gimana? Pakai ini enggak? Misalnya waktu mandiin bayi pertama kali ngundang pendeta Buddha enggak? Atau pendeta Tao atau pendeta Zen? Merapalkan suatu mantra tertentu nggak waktu mandiin bayi pertama kali? Misalnya. Dan seterusnya ya. Waktu menanam tiang pancang atau batu pertama, potong kepala kerbau nggak misalnya? Semacam itu. Itu kebudayaan. Ya, itu kebudayaan. Dan nggak hanya yang esoterik seperti itu, tapi juga yang sehari-hari. Misalnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu masuk ke dalam bank? Misalnya. Bagaimana cara orang yang beriklan itu merancang strategi iklan dia. Nah, itu semua berkaitan dengan kebudayaan. Ya, kebudayaan itu adalah ini. Definisi yang luas ya, definisi yang gampangnya ya. Yaitu cara orang hidup yang sudah membentuk satu pola tertentu. Atau ini, sesuatu yang membuat orang hidup sebagaimana dia hidup. Ya, dengan cara sebagaimana dia hidup. Jadi kebudayaan itu adalah boleh dikatakan roh yang membangun, yang menggerakkan suatu masyarakat, suatu dunia, suatu institusi. Ya, nah rohnya itu yang nggak kelihatan itu kebudayaan. Yang kelihatan itu ya institusi, bangunan-bangunan, lukisan-lukisan, dan seterusnya. Kebudayaan itu rohnya lah, jiwanya yang menghasilkan itu. Yang tidak kelihatan tapi yang menghasilkan yang kelihatan itu. Semacam itu. Itu kebudayaan. Nah, jadi kebudayaan adalah apa yang membuat orang dari bangsa tertentu makan pakai garpu di tangan kiri, pisau di tangan kanan.
Dari bangsa yang lain dibalik. Pisaunya di tangan kiri, garpu di tangan kanan. Dalam kebudayaan yang lain, ada tabu pisau nggak boleh dibawa ke meja makan. Pisau itu tempatnya di dapur. Ada kebudayaan seperti itu ya, di Cina misalnya. Pisau itu tempatnya di dapur, bukan di meja makan. Jadi di meja makan nggak boleh ada pisau. Mungkin karena dulu pernah ada insiden orang ditusuk di meja makan atau whatever. Jadi, yang membuat itu semua adalah sesuatu yang disebut sebagai kebudayaan. Ya, nah kita mau membaca itu seperti kita membaca buku. Kita membacanya sebagai suatu teks, ya, sebagai suatu teks. Nah, apa hubungannya ini dengan gereja? Karena ini kan kita di gereja. Ini kan bukan semacam apa ya, kelas amatiran dari satu jurusan Fakultas Ilmu Kebudayaan gitu kan. Ini kan bukan UI cabang Kelapa Gading gitu yang amatiran buka jurusan D2 atau D3 gitu kan, bukan begitu ya. Tapi ini kan gereja. Jadi kita berkumpul di sini sebagai orang percaya untuk melayankan firman dan sakramen. Nah, dalam rangka apa kita kemudian bikin kursus semacam ini dalam PA kita, dalam kelas PA kita? Bagaimana pertanggungjawaban eklesiastikalnya? Saya kira ini, karena kita di gereja itu punya panggilan teologis. Sementara teologi itu ada dua sisi, yaitu yang pertama, teologi itu mengajar kita untuk membaca Alkitab di dalam apa? Di dalam zaman kita. Membaca Alkitab di dalam zaman kita, dalam dunia kita. Nah, jadi membaca Alkitab, kita belajarnya hermeneutika Alkitab. Membaca dunia ini, membaca zaman kita, tanda-tanda zaman seperti yang tadi Yesus katakan. Nah, ini kita lakukan dengan apa? Kita lakukan tentu saja dengan hermeneutik juga, tapi hermeneutik kebudayaan. Ya, jadi kita punya dua macam exegesis lah boleh dikatakan, ya, biblical exegesis untuk membaca Alkitab dan cultural exegesis untuk membaca dunia atau zaman. Dan teologi membutuhkan dua hal itu. Jadi kalau kita mau melakukan tugas teologis kita perlu bukan hanya fasih membaca Alkitab, tapi juga fasih membaca kebudayaan. Dan ini dua hal menempel, berkelindan satu sama lain, nggak bisa dipisahkan. Dan itu menjadi nyata dengan waktu saudara mengikuti kelas PA yang diselenggarakan dengan benar. Saya kira kelas PA yang dibikin di gereja GRI Kelapa Gading ini dilakukan dengan benar, baik yang dibawakan sama Pak Billy, Pak Jethro, ya, yaitu kita membaca Alkitab di dalam kebudayaan mereka, betul kan? Sambil kita mawas terhadap asumsi-asumsi kebudayaan dari zaman kita sendiri. Jadi artinya membaca Alkitab itu tidak bisa membaca Alkitab itu sendiri, tetapi membaca Alkitab dengan mata yang melek terhadap kebudayaan, baik kebudayaan mereka maupun kebudayaan kita. Sembari kita melek juga terhadap perbedaan antara kebudayaan mereka, yaitu orang-orang di zaman Alkitab, dan kebudayaan kita. Ya, perbedaannya kita melek, maupun kesamaannya, kontinuitasnya. Hanya kalau kita melek itu baru kita bisa membaca dengan baik. Ya, nah, tapi sekarang kita akan lebih fokus dalam 2-3 pertemuan ini. Kita akan lebih fokus membahas metodologi cara membaca kebudayaan itu sendiri. Ya, oke. So, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Anda mungkin akrab dengan istilah ini yang dipopulerkan sama Anselmus, ya. Faith seeking understanding. Pernah dengar ya? Faith seeking understanding. Iman yang mencari pengertian. Nah, everyday theology, faith seeking understanding itu dapat dikatakan adalah juga definisi daripada teologi, ya. Jadi teologi itu adalah suatu faith seeking understanding. Teologi itu tidak menyelamatkan, by the way. Teologi itu kewajiban kita yang sudah diselamatkan. Teologi tidak menyelamatkan. Ya, jadi Anda tidak diselamatkan karena Anda percaya teologi reform. Tidak. Anda diselamatkan oleh Yesus melalui iman Anda terhadap kabar baik bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam Yesus. Betul ya?
Anda diselamatkan melalui itu. Anda bahkan tidak diselamatkan oleh iman Anda diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Oleh kemurahan Tuhan lebih tepatnya. Melalui iman Anda. Bukan melalui teologi even. Jadi apa tugasnya teologi? Teologi adalah ini, suatu usaha untuk mengerti iman kita. Jadi iman itu sudah Anda punya, karena itu diberikan oleh Tuhan. Lalu Anda coba mengerti itu. Misalnya, iman aku itu apa isinya? Iman aku itu dari mana? Iman itu bagaimana cara bekerjanya? Nah, itu namanya teologi. Jadi teologi adalah faith seeking understanding. Nah, everyday theology yang kita coba, yang Van Hooser coba lakukan dalam buku ini, itu apa? Everyday theology adalah ini, faith seeking everyday understanding. Ya, jadi iman yang mencari pemahaman tentang hal-hal sehari-hari. Nah, yang interesting di sini adalah kita seringkali berpikir begini, teologi itu muluk-muluk tuh. Teolog tuh, aduh menara gading tuh, apaan tuh? Ngomongin hal yang aneh-aneh lah, apalah itu propisiasi lah, predestinasi lah. Nanti dia ngomong, wah yang istilahnya esoteris itu, bahasa planet. Lalu kita suka bilang apa? Pak, jangan ngomongnya ketinggian, ngomongnya sehari-hari. Kita ini kan orang sehari-hari. That's sesuatu yang sangat penting banget loh. Ya, itu sesuatu yang benar banget. Kita memerlukan yang sehari-hari. Permasalahannya di sini, lebih gampang ngomong hal yang tidak sehari-hari. Keseharian itu lebih sulit untuk dibaca ketimbang hal-hal yang abstrak. Ya. Abstraksi itu lebih gampang diolah, lebih gampang dikomunikasikan, lebih gampang dibahas. Kenapa? Karena lebih simple. Keseharian itu lebih kompleks, lebih tidak stabil, lebih dinamis, lebih banyak perkecualiannya. Ini agak mirip dengan apa? Belajar bahasa Yunani vs belajar bahasa Ibrani. Bahasa Yunani itu variasinya lebih banyak sih dan segala macam ya, kayaknya lebih rumit dan segala macam. Tapi dia tegas, kecuali-kecualinya dikit banget. Kalau bahasa Ibrani kayaknya lebih gampang sih. Terus orang bilang, iya lebih gampang juga karena bisa pakai feeling gitu ya. Tapi masalahnya juga di situ bagi beberapa orang yang lain. Yaitu perkecualiannya banyak banget. Jadi akhirnya kita juga nggak tahu, ini kira-kira benar, tapi kira-kira doang. Benar apa enggak? Kita nggak tahu. Jadi keseharian itu lebih kompleks dalam hal itu. Ya, lebih kompleks. Sehingga kita waktu mempelajari keseharian itu bukan berarti lebih sederhana, tapi itu berarti justru lebih rumit. Ya, keseharian itu rumit. Tapi nggak apa-apa. Yang rumit ini kita akan coba tackle lewat teori. Ya. Dan anyway ini tetap penting. Jadi melakukan everyday, memahami everyday understanding ini penting ya. Understanding everydayness ini penting. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, karena iman Anda toh dipengaruhi oleh keseharian atau kebudayaan. Jadi iman Anda dan juga teologi Anda itu dipengaruhi oleh keseharian kok. Jadi kalau Anda tidak memahaminya, celakalah Anda. Kenapa? Karena Anda tidak memahami apa yang mempengaruhi, mengkondisikan teologi dan juga iman Anda. Tetap iman Anda akan dipengaruhi terlepas dari Anda memahami keseharian itu ataukah tidak. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena keseharian itu perlu untuk dipengaruhi oleh iman. Jadi bukan hanya iman itu sudah dikondisikan oleh keseharian, tapi juga keseharian perlu dipengaruhi oleh iman. Jadi ini adalah satu dialektika. Ya, suatu dialektika. Iman kita sudah dikondisikan oleh keseharian, oleh kebudayaan, tapi keseharian kebudayaan itu sendiri akan dipengaruhi oleh pertumbuhan iman kita. Ya. Dua hal itu saling berdialog. Itu sebabnya kita perlu untuk beranjak dari kurang mengerti menjadi lebih mengerti. Ya, oke. Selain daripada tentu perintah Yesus secara langsung untuk kita memahami tanda-tanda zaman tadi. Ya, oke. Nah, waktu kita belajar yang namanya cultural exegesis, ini kita makin hari akan makin mengalami yang namanya cultural literate, ya. Kita akan belajar cultural literacy.
Artinya apa? Artinya kita bukan hanya belajar membaca kebudayaan, tapi juga menulis kebudayaan. Anda kan sangat merindukan untuk kita mempengaruhi kebudayaan, betul ya? Kita ini sekali orang Kristen bicara mengenai dampak, impact, ya kan? Gimana lu orang Kristen hidup dalam dunia nggak ada dampaknya gitu ya? Lu lahir, lu besar, lu udah ngabisin beras nggak tahu berapa ton, udah gitu mati makan cacing. Apa sih dampak lu selain meninggalkan sampah plastik gitu ya? Setelah lu mati, meninggalkan footprints dalam dunia ini. Berupa apa? Sampah plastik yang masuk dalam perutnya ikan paus, kurang lebih gitu ya. Sedotan-sedotan dari ultra milk lu yang lu minum dari lu bayi, korban iklan, whatever, berakhir di perut ikan paus. Sudah gitu lu mati juga dimakan cacing. Itulah yang lu recycle dengan sangat bagus ya. Tapi itu pun kurang bagus karena dibungkus sama peti yang harganya mahal sehingga agak sulit terurai juga di bawah tanah sana. Tapi anyway, kamu terurai juga. So, oke, good. Di tengah-tengah itu, sebelum kamu mati menjadi setumpuk cacing, kamu dampaknya apa? Orang bilang, wah, gak ada dampaknya. Kamu cuman menjadi bulan-bulanan dunia ini. Kamu cuman menjadi orang yang mengekor dunia ini. Kamu menuruti penguasa kerajaan angkasa, atau kamu seperti dalam bahasanya Paulus pada Roma pasal 12 itu, yaitu kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dibentuk, dicetak dengan cetakan dunia ini dalam bahasa Yunani. Ya, di molding sehingga kamu menjadi sesuai, serupa, secetakan dengan dunia ini. Cuma itu aja. Dan itu akan kita bisa address ya permasalahan itu kalau kita belajar cultural exegesis ini. Karena kita bukan hanya nanti bisa membaca apa yang terjadi pada diri kita, bagaimana kita sedang dibentuk oleh zaman kita, tetapi kita juga bisa semacam dalam kutip balas dendam gitu. Kita melakukan perlawanan cultural, yaitu dengan kita menulis dalam kebudayaan. Ya, jadi kalau Anda ngerti bahasanya, Anda nggak cuma dipengaruhi sama kebudayaan, tapi Anda juga bisa bersumbangsi merubah kebudayaan itu, semacam itu. Ya, dan Anda bukan hanya mengandalkan kebetulan, tapi Anda bisa mempertanggungjawabkan, Anda bisa menjadi agent, subjek di belakang perubahan itu. Ya, oke, good. Poin berikutnya, dari tadi kita bicara mengenai dunia, ya, mempengaruhi dunia ini, dipengaruhi dunia ini, membaca tanda-tanda dunia ini, atau menulisi tanda-tanda dunia ini, menulis dalam dunia ini. Dunia itu apa sih tapi ngomong-ngomong? Dunia itu apa? Nah, kamu mungkin akan jawab, dunia ini ya ini planet bumi, dunia. Tapi enggak loh, dunia itu bukan planet, lain itu. Ya, dunia itu apa sih? Kan kita mengenal dunia ini macam-macam ya. Ada apa? Dunia pendidikan, dunia pencaksilat, gitu ya. Dunia apa lagi? Dunia teknik pendingin, misalnya gitu ya. Dunia apa? Dunia arsitektur, dunia perwayangan, dunia musik klasik, dunia apalah. Dunia orang-orang yang dunia politik gitu ya, dan seterusnya. Apa yang kita maksud dengan dunia? Nah, dunia di dalam bukunya Van Hooser ini dia definisikan sebagai semua yang kita pedulikan. Ya, semua. Baik itu kita punya kelas sosial, baik itu kita punya domain waktu, baik itu kita punya lingkaran pengaruh, tapi intinya semua yang kita pedulikan, peduli, lingkaran kepedulian kita, itu dunia. Peduli dalam hal ini adalah terjemahan dari Sorge dalam konsepnya Heidegger. Ya. Sorge, artinya itu adalah dalam bahasa Inggris care, peduli. Punya arti. Kebalikannya apa? Gak peduli, cuek aja, sebodoh amat. Dia ada kek, dia kagak ada kek, apa urusan gue? Semacam itu. Nah, dunia adalah dia ada, itu matters banget buat gue. Dia ada begini dan bukan begitu, itu matters banget buat gue.
Ya, dia lenyap, itu juga matters banget buat gue. Jadi kira-kira bagi beberapa orang, misalnya serpihan-serpihan plastik itu dapat ditemukan dimanapun, ya, sampai di kulit Anda, nggak salah, atau di paru-paru Anda itu bisa ditemukan, pada air. Kemasan seperti ini pasti banyak sekali serpihan-serpihan mikroplastik. Dapat ditemukan pada plankton. Jadi ada foto, kemarin saya lihat itu plankton ya. Plankton saya sudah tahu lah ya. Ada zooplankton, ada phytoplankton. Let's say phytoplankton, algae misalnya. Kita ambil algae dari laut, lalu kita taruh di mikroskop. Di perut, bukan di perut ya. Algae kan nggak punya perut ya. Dia ada mikroplastiknya gitu. Atau dalam zooplankton kayak misalnya udang-udang renik kecil itu ya, udang-udang kecil yang dimakan sama ikan paus itu ya. Udang-udang kecil itu tuh lihat digestive tract-nya dia itu, usus dia itu, usus udang kan tipis. Itu ada mikroplastik ya. Beberapa orang melihat foto itu, dia marah, dia sedih, dia frustrasi. Beberapa orang bisa depresi sampai berhari-hari. Beberapa orang yang lain, apaan sih ini? Oh, udang ada plastik di usus. Oh gitu ya. Oh lucu juga ya, bisa gitu ya. Mas, itu kopinya jangan dikasih itu dong. Jangan dikasih susu kebanyakan. Atau apa? Dia terus ngurusin urusannya lain. Udah lupa lah dengan plastik di usus udang gitu ya. Dan seterusnya. So, bagi beberapa orang, urusan plastik di usus udang itu dia sorge banget. Bagi beberapa orang, sebodoh amat. Bagi orang yang itu sebodoh amat, dalam dunia dia tidak ada urusan plastik di usus udang, basically. Bagi orang yang ada kepedulian sama itu, berarti udang yang ususnya ada plastiknya itu termasuk dalam dunia dia. Nangkep ya? Jadi dunia itu apa? Dunia itu didefinisikan sama apa yang kamu pedulikan. Kamu nggak pedulikan, pop, dia lenyap. Nggak ada dalam dunia kamu. Kenapa? Maybe karena simply kita ini makhluk yang punya lingkaran perhatian yang sangat terbatas ya. Daya processing otak kita ini juga terbatas kan? Maka Anda itu cuekin hampir semuanya sebetulnya. Anda cuekin hampir semuanya. Anda hanya memperhatikan apa yang relevan. Yang relevan saja. Misalnya kalau saya tanya kepada saudara yang sudah ada di ruangan ini dari tadi, ya, kan sudah dari tadi ada di ruangan ini kan, dan sudah pasti itu lihat ke depan. Panel di sini jumlahnya berapa? Baru mulai ngitung sekarang, panelnya berapa gitu kan. Petak-petak ubin di ruangan ini ada berapa petak? Kalau dihitung ya gampang banget, anak TK juga bisa ngitung. Cuma saudara nggak tahu, karena itu di luar lingkaran kepedulian. Ada toh? Dan rightly so. Bagus. Memang banyak hal itu nggak perlu kita pedulikan, karena itu bisa clouded kita punya pikiran toh. Anda nggak peduli rodanya truk itu petaknya ada berapa dan banyak hal kita nggak bisa peduli. Ada orang yang punya kesehatan otak tertentu, dia peduliin semuanya, akhirnya capek banget sih dia memang karena dia memperhatikan apalah denging sayapnya nyamuk di sono ya, laler punya suara kakinya berderak-derak di sebelah. Bayangkan dunia ini penuh sekali sebetulnya. Makna itu salah satunya Anda bisa dapati jika Anda cancel out banyak hal. Itu cara Anda membuat dunia ini ada makna. Ya, so itu hanya dunia yang bisa ada makna, dan dunia itu sesuatu yang sudah diseleksi. Lalu kita masuk kepada culture. Ya, kita ingat culture ini ada di dalam dunia. Lalu kita masuk kepada culture. Ada tiga hal yang akan dibahas secara garis besar. Yang pertama adalah culture itu apa sih? Yang kedua, culture itu ngapain sih? Yang ketiga, memangnya kita cuma bisa memahami culture dengan cara itu ya? Itu ya. Jadi memangnya Van Hooser ini satu-satunya yang benar ya? Cara memandang dipakai Van Hooser lebih tepatnya. Itu satu-satunya yang benar ya? Nggak tentu kan? Dan seterusnya. Oke, good. Yang pertama, apa itu culture?
kita seringkali bisa memahami apa itu culture kalau kita bandingkan dengan apa yang bukan culture. Jadi kita coba lakukan itu. Ya. Yang pertama, apa itu culture? Dia itu bukan nature. Kita seringkali bedakan culture sama nature. Contoh yang paling gampang. Kalau saudara menemukan selembar wayang berbentuk misalnya bagong di Gurun Sahara, misalnya saudara lagi ikut rally Paris-Dakar, lalu mesin saudara kepanasan, saudara berhenti sebentar terus nongkrong-nongkrong di pasir, lihat, ih, kok ada wayang bagong. Saudara kira-kira menafsirkan hal itu bagaimana? Apakah itu sama dengan kalau saudara menemukan sebongkah kerikil di gurun pasir Sahara? Kalau saudara menemukan sebongkah kerikil di gurun pasir Sahara, saudara melakukan apa? Saudara nggak memperhatikan. Ya, kenapa? Loh, gurun pasir ada kerikil, ya sudah loh. Ya, memang gurun pasir ada kerikil, ya udah lah. Ya kan? Tapi kalau saudara menemukan wayang lain, kenapa? Loh, ini gurun pasir. Dan nggak ada pemukiman manusia di sekitar sini. Manusia terakhir yang saya jumpa itu 1000 km di belakang. Dan ini masih 2000 km lagi berkampung. Ini in the middle of nowhere di sini, cuman kala jengking dan ular. Ada wayang berbentuk bagong. Dari mana ini ya? Apa pesawat jatuh gitu ya dari pesawat? Atau ada orang yang pernah nyasar ke sini juga lagi rally gitu? Atau apa-apa dan seterusnya. Kenapa? Karena wayang bagong itu adalah cultural artifacts. Itu adalah suatu produk culture. Itu bukan produk nature. Tapi kalau pasir, kerikil, setangkai kayu, itu nature. Gitu ya. Jadi, culture itu bukan nature. Nature itu ya, kita bisa katakan apa? Bukan produksi manusia. Kalau kalau culture, sudah pasti produksi manusia. Dan semuanya pasti produksi Tuhan lah ya. Tapi kita nggak ngomongin Tuhan dulu di sini. Kita ngomongin yang satu produksi manusia, yang satu bukan manusia. Oke, good. Apa bedanya? Bagi Immanuel Kant, juga bagi Wilhelm Dilthey, ada bedanya. Ya, bedanya apa? Di sini, kalau kita ingin mempelajari alam, ya tadi kita bicara mengenai buku alam yang dipakai oleh Tuhan untuk membentangkan siapa diri dia, dan buku alam ditulis dalam bahasa matematika, kata Galileo. Kita bagaimana bisa memahami alam adalah kalau kita memperhatikan sebab musabab. Ya, sebab musabab. Apa mengakibatkan apa menyebabkan apa. Kalau kita ngerti sebab akibat, kita ngerti hukum alam. Kita mengerti bagaimana alam itu bekerja. Betul ya? Jadi Anda bertanya, apa sebabnya? Dari mana bisa sampai ke sini? Ya. Tetapi kalau Anda ingin mempelajari suatu teks kebudayaan, Anda mempelajari satu hasil kebudayaan, suatu kebudayaan itu sendiri, maka Anda nggak bisa melakukannya dengan bertanya mengenai rantai sebab musabab. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena dalam kebudayaan, dalam sejarah misalnya, itu kalau kita tanya penyebab dari sebuah peristiwa itu apa, itu penyebabnya bisa banyak, pertama. Kedua, si sebab itu tidak tentu hanya menghasilkan akibat yang itu. Jadi dua arah nih. Hal yang diakibatkan itu tidak tentu hanya diakibatkan oleh si penyebab yang satu. Kedua, si penyebab ini menghasilkan lebih daripada satu akibat ini. Kedua, korelasi itu tidak hanya bisa ditafsirkan sebagai korelasi sebab akibat. Karena selalu terbuka kemungkinan itu sama sekali bukan korelasi kausal atau sebab akibat, tapi korelasi sekedar apa? Sekedar ini. Sesuatu yang terjadi sebelumnya disusul oleh sesuatu yang terjadi sesudahnya, tanpa dua hal ini sebenarnya ada hubungannya. Gitu ya. Itu yang disebut sebagai kesalahan post hoc ergo propter hoc. Ya. Apa yang menyusul
tetapi dianggap sebagai penyebab. Tapi itu tidak. Ya. Misalnya, kalau contohnya tiap kali saya pakai baju merah, lalu hujan, apakah hujan disebabkan sama saya pakai baju merah? Kita bisa melihat dalam contoh ini. Sudah pasti tidak. Apa hubungannya? Gitu ya. Tapi kalau korelasinya 100%, bagaimana kalau korelasi 100%? Jadi misalnya saya jemaat baru di Geri Pondok Indah, Geri Kelapa Gading. Lalu kemudian terjadi pada tiap minggu dalam 52 minggu 1 tahun itu saya hadir di Geri Kelapa Gading, setiap kali saya hadir pakai baju merah, turun hujan. Misalnya saya hadir pada 50 minggu pakai baju merah. 50 minggu itu selalu turun hujan setiap minggu. Lalu pada 2 minggu terakhir saya nggak pakai baju merah, nggak ada hujan 2 minggu terakhir itu. Saudara lantas bilang apa? Gara-gara si Yadi ini pakai baju merah, dia hujan langitnya itu. Skenario begini nggak pernah terjadi ya. Tapi misalnya terjadi, apakah saudara akan mengatakan hujan itu disebabkan karena ada seseorang pakai baju merah? Pasti tidak. Ya. Nah, artinya apa? Dalam sejarah itu kurang lebih korelasi antara peristiwa yang satu dan peristiwa yang lain itu seperti itu juga. Orang tidak bisa mengatakan karena saya melakukan A maka terjadi B. Itu sulit kita bisa katakan. Ya, untung ada saya, katanya pelawak zaman dulu namanya Gepeng gitu ya, yang udah mati. Melakukan A maka terjadi B. Itu sesuatu yang walaupun sangat menggoda untuk kita anggap adalah realitas, tapi itu tidak ada dasar yang cukup untuk kita tetap menganggapnya sebagai realitas. Ya, kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang selalu bisa memilih yang berbeda. Seperti kata SBY ya, selalu ada pilihan gitu kan. Karena manusia selalu punya kemungkinan memilih yang berbeda. Contoh, kalau saya potong harga dari satu produk, apakah saya memastikan produk itu akan pasti laku, lebih laku dari sebelumnya? Satu kepastian tidak. Itu bukan kepastian. Sering terjadi begitu, tapi Anda tidak pernah bisa memastikannya. Kalau saya naikkan harga dari satu produk, apakah sudah pasti bahwa produk itu akan terjual lebih sedikit, walaupun dengan margin keuntungan lebih besar? Tidak tentu. Ya, jadi manusia itu dapat berespon secara sangat berbeda di dalam atau kepada suatu peristiwa. Ya, responnya bisa sangat berbeda. Jadi bagaimana kita memahami sejarah dengan demikian? Bagaimana kita memahami kebudayaan? Maka jawabannya adalah kita tidak bisa memahaminya dengan mencari tahu rantai sebab akibat, sebab manusia itu tidak tunduk secara deterministik, secara mau tidak mau kepada hukum alam. Kalau benda, dia deterministik. Contohnya, kalau saya jatuhkan ini ke bawah, dia pasti subjek kepada hukum gravitasi yang sangat deterministik. Detik demi detik dia bertambah cepat berapa, itu sudah pasti. Ya, saya ulangi 1000 kali, 1000 kali pula dia itu akan mengikuti lintasan yang eksak sama. Jika suhu udara, kecepatan angin, kelembapan dan segala macam sama ya, diasumsikan ya, maka dia akan mengikuti lintasan yang akan persis sama. Detik demi detik kalau saya ulangi 1000 kali. Tetapi, kalau saya ulangi suatu peristiwa pada masyarakat, misalnya, saya takut-takuti orang dengan isu kerusuhan misalnya. Apakah responnya akan sama? Saya lakukan kali pertama sama kali ke-1000? Tidak sama. Ya, mengapa tidak sama? Karena manusia itu manusia, bukan benda. Tubuh manusia itu benda, manusia secara lebih utuh itu bukan benda. Itu sebabnya tubuh manusia subjek kepada hukum alam secara deterministik. Tapi jiwa manusia yang menentukan keseluruhan dirinya bertindak bebas bagaimana, tidak ditentukan sepenuhnya oleh hukum alam yang deterministik. Setuju nggak?
Itu sebabnya kalau kamu sakit perut, penyebabnya bakteri atau penyebabnya non bakteri atau apa, terus dikasih obat apa, responnya quite mechanical sebetulnya, gitu ya. Kasih ini sembuh, kasih ini makin parah, kasih ini dan seterusnya. Tapi kalau jiwamu sakit, ya misalnya apalah, usaha bangkrut melulu, padahal umur sudah 40 atau umur sudah 50 masih nggak dapat pacar misalnya, atau whatever. Lalu obatnya apakah cuma satu? Apakah kita bisa punya ilmu jiwa yang sedemikian hebat seperti ilmu teknik sipil dalam cara kita memanipulasi dan menangani manusia? Gak bisa, ya. Kenapa? Karena manusia itu struktur yang bebas, itu masalahnya. Manusia selalu bisa memilih yang berbeda. Manusia selalu bisa berespon yang tidak seperti diprediksi oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, itu sebabnya kemudian culture membutuhkan metodologi yang berbeda dari DLT, ya. Nah, jadi bagaimana culture atau spirit daripada kebudayaan ini bisa ditangkap, bisa dipahami secara keseluruhan? Lalu DLT mengatakan, kita bisa mempelajarinya, tetapi kita bisa mempelajarinya hanya secara tidak langsung. Jadi perhatikan di sini, kalau mekanika itu kita langsung mempelajari benda-benda yang kita ingin pelajari gerakannya. Ya, jadi dalam fisika kita mempelajari secara langsung objeknya. Tapi dalam ilmu sosial, kalau kita ingin pelajari manusia, misalnya sosiologi atau antropologi atau antropologi kebudayaan, maka kita harus mempelajari secara tidak langsung. Apa yang kita pelajari bukan manusianya. Apa yang kita pelajari adalah apa? Adalah produk dari manusia itu. Jadi kita akan mempelajari jiwanya lewat produknya. Kita mempelajari spirit of that world, ya, which is culture, lewat mempelajari cultural artifacts-nya, ya, cultural products-nya. Cultural products itu apa saja? Misalnya hukum adat, misalnya permainan-permainan, misalnya musik, misalnya bentuk-bentuk arsitektur, misalnya institusi-institusi tertentu dalam sebuah masyarakat, institusi perkawinan, perdagangan, hukum, pendidikan, dan seterusnya, ya, institusi penanggulangan kriminalitas dan seterusnya. Bagaimana mereka take care itu, strukturnya. Nah, ini yang statik ini, yang produk ini kita pelajari, kita barangkali bisa pelan-pelan menangkap apa itu culture-nya, ya. Jadi orang-orang semacam ini, Wilhelm DLT misalnya, memahami sejarah sebagai dokumentasi dari kemanusiaan. Jadi sejarah itu adalah endapan daripada apa yang dihasilkan oleh jiwa manusia itu. Ya, oke. Nah, bagaimana kita mempelajari culture ini dengan demikian, dengan lewat mempelajari hal-hal dalam sejarah? Jawabannya tidak seperti ketika kita mempelajari alam atau peristiwa alam, yaitu kita mencari tahu sebab akibat. Di sini kita mencari tahu apa? Kita mencari tahu konteksnya. Jadi perhatikan di sini, yang kita tanya itu bukan sebabnya apa, akibatnya apa, tapi konteksnya apa, teksnya apa. Bagian keseluruhannya apa, bagian kecilnya apa. Jadi kita instead of bertanya mengenai cause and effect, ini natural events, kita bertanya mengenai whole and parts. Ini adalah historical atau cultural events. Ya. Nah, culture, tadi kita katakan culture bukan nature, ya. Sekarang kita beralih kepada yang bukan yang kedua.
Culture itu juga bukan society. Jadi culture bukan society. Walaupun ini ada hubungannya. Jadi culture sama masyarakat itu dua hal berbeda. Apa hubungannya? Hubungannya di sini. Culture itu dapat dibayangkan sebagai rohnya, society sebagai bangunannya. Ya, jadi culture itu rohnya, society bangunannya. Society itu lebih statik, culture lebih dinamis. Kalau kita ingin mempelajari society, apa yang kita gunakan? Sosiologi. Sosiologi itu apa bedanya dengan misalnya bidang ilmu lain yang juga mempelajari manusia? Psikologi misalnya, bedanya adalah di sini. Kalau psikologi itu mempelajari sesuatu yang terjadi dalam tiap manusia, sosiologi mempelajari apa yang terjadi di antara manusia-manusia itu. Ya, psikologi mempelajari apa yang terjadi pada bagian dalam diri tiap-tiap individu, sementara sosiologi apa yang terjadi di antara individu-individu itu. Nah, cultural studies ini yang kita akan lakukan, jadi bukan sosiologi, bukan psikologi. Cultural studies itu mempelajari atmosfer, udara, sesuatu yang ada di antara. Tetapi tidak statik seperti yang dipelajari oleh sosiologi. Jadi kalau sosiologi mempelajari sistem daripada kehidupan bersama, maka cultural studies mempelajari atmosfer daripada kehidupan bersama itu. Ya, cultural studies. Nah, cultural studies ini memang baru muncul tahun 60-an. Jadi memang ini disiplin ilmu yang masih muda banget. Ya, kalau kita bandingkan sama kedokteran aja, jauh ya, kedokteran itu sudah lebih tua ya, walaupun kedokteran modern masih baru, ya abad ke-20, abad ke-19 akhir. Tapi ilmu kedokteran sudah lama sekali. Ya. Cultural studies itu masih tahun 60-an, bayangkan. Fisika, lama banget fisika, dari zaman Newton. Ya. Bahkan sebelumnya, Archimedes, udah ada fisika. Cultural studies masih baru banget. Makanya kalau kemudian saudara rasanya asing, wajar. Ini ilmu mungkin lebih muda daripada saudara sendiri. Ya. Saudara di sini ada yang banyak yang sudah lahir sebelum tahun 60 kan ya. Jadi ini ilmu yang cukup muda sebetulnya, cultural studies. Jadi kita coba capture sesuatu yang rumit seperti apa itu kehidupan sehari-hari itu ya. Nah, culture ini bedanya apa dengan society? Hal yang kedua, kalau kita bayangkan society seperti struktur, maka kita bisa kasih contoh. Itu misalnya adalah kepolisian. Tiap-tiap masyarakat punya polisinya, betul ya? Ada institusi yang namanya polisi. Ya mungkin saudara akan bilang, nggak ada lah Pak, masyarakat yang terasing banget di Papua sana, atau di Arizona lagi, Amazon gitu ya. Nggak ada gitu ya, polisi. Iya, nggak. Yang saya ngomong masyarakat modern gitu ya. Masyarakat modern kebanyakan adalah polisi ya. Jadi institusi kepolisian ada, sama-sama ada. Jadi kalau kita bicara sosiologi, ini elemen yang sama. Tapi kalau kita bicara cultural studies, polisi dari tiap negara itu berbeda cara menjadi polisinya, dan masyarakat juga berbeda dalam menanggapi atau berrelasi dengan polisi. Misalnya yang dibandingkan sama Van Hooster di sini, quite apple to apple, yaitu polisi di Inggris dengan polisi di Amerika. Beda kan? Polisi di Inggris yang orang Inggris sebut sebagai Bobby itu ya, itu nggak pegang pistol rupanya. Ini polisi itu nggak pegang pistol. Ya bukan berarti semua polisi nggak pegang pistol, ada polisi yang pegang pistol, anti teror dan segala macam pegang pistol, senapan serbu even ya. Tapi nggak semua polisi yang umumnya itu nggak pegang pistol. Kalau di Indonesia kan agak berbeda lagi ya. Indonesia kayaknya polisi lalu lintas saja pegang pistol ya, kalau nggak salah ya. Atau ada yang pegang, ada yang nggak, semacam gitu. Jadi artinya apa? Kepolisiannya sama, tapi cara masyarakat itu kemudian menjalankan institusi kepolisian itu spiritnya berbeda. Ya, jadi ini bedanya culture sama society sekali lagi. Ya. Oke, lalu saya lompati beberapa detail. Jadi intinya culture itu adalah kita membaca makna daripada kehidupan sosial. Ya, jadi kita bukan mempelajari cara bekerjanya institusi itu sendiri, tapi makna daripada kehidupan sosialnya, kehidupan bersamanya. Dan seorang sosiolog, ya, seorang sosiolog sosiolog kultural yang
yang terkenal, Clifford Geertz, yang pernah datang ke Jawa, mempelajari Jawa lama, mengatakan bahwa melakukan hal ini itu sama seperti orang yang sedang melakukan ini, membaca. Ya, membaca. Tapi apa yang kita baca, itu culture, itu bukan sesuatu yang sama dengan buku, ya, agak nggak sama nih di sini. Jadi tadi kita sudah pakai berkali-kali metafor buku, ya, tapi culture itu dalam beberapa hal ini tidak sama dengan buku. Apa itu? Pertama, buku ini kan dicetak pada satu waktu dan tempat tertentu. Misalnya buku yang ini, edisi yang ini, tahun 2007. Dicetak di Grand Rapids, Michigan. Jadi tempat tertentu, bukan dicetak di Bandung atau di Malang, gitu, tapi di Michigan. Lalu tahun 2007, bukan tahun 97 misalnya. Ada satu tempat dan waktu tertentu dia terkurung di situ. Tapi culture tidak. Misalnya kalau saya bicara culture, culture culture orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia misalnya. Nah ini kan kita tidak mengatakan culture itu statik, tidak berubah dari tahun 1700-an sampai tahun 2000-an, ya begitu culture-nya. Enggak kan? Itu sesuatu yang dinamis. Yang kedua, dia juga tidak seragam. Makanya kita kalau mengatakan misalnya, culture orang, Anda ngomong apa saja, itu kemudian selalu ada percualiannya. Misalnya, culture orang kulit putih, selalu ada orang bilang apa? Kulit putih yang mana? Rusia itu kulit putih. Culture-nya beda banget sama Prancis. Gitu ya. Rusia, Prancis kulit putih. Culture-nya beda banget sama kulit putih yang lain, Jerman misalnya. Gitu ya, dan seterusnya. Kulit putih yang mana? Bumi Putra yang mana? Dan seterusnya. So, culture itu tidak monolitik, tidak statik, tidak closed system. Walaupun sama dengan teks, sama dengan buku, tapi dia tidak teks yang sepenuhnya sama dengan buku juga. Lalu ini yang menarik. Paul Ricoeur mengatakan bahwa yang Anda jumpai dalam suatu teks, cultural text, itu bukan manusia yang lain sebetulnya, tapi suatu project, dia bilang ya, satu project. Yaitu suatu outline dari cara yang baru untuk berada dalam dunia. Outline of a new way of being in the world. Ya, ini teknis banget. Cuman kurang lebih seperti ini. Yang Anda jumpai dalam suatu kebudayaan itu adalah semacam hal yang dapat meluncurkan Anda, dapat mempengaruhi Anda untuk mengalami dunia ini secara berbeda. Dan juga dunia mengalami Anda secara berbeda. Jadi itu adalah semacam sesuatu plausibility structure. Apa itu plausibility structure? Maksudnya gini, kita ini kan bisa berada kayak bagaimana saja dalam dunia ini. Betul ya? Kita bisa bikin dunia ini kayak apa aja. Karena Anda basically punya kebebasan, Anda bisa jadi orang kayak apa aja. Ya, tentu relatif ya. Tapi secara garis besar kita bisa bilang itu. Anda punya kebebasan yang besar banget deh. Ya kan? Setuju nggak? Kamu bisa nggak lebih malas dari sekarang? Bisa ya? Lebih rajin dari sekarang? Bisa. Lebih sembrono dari sekarang? Bisa. Bisa. Lebih hati-hati dari sekarang? Bisa juga. Dan seterusnya. Jadi kamu itu bisa mengalami menjadi sesuatu di dalam dunia ini yang sangat beraneka ragam, bisa sangat luas sekali. Nah, di antara cara-cara kamu menjadi dalam dunia ini, itu kalau kemudian kita amati secara keseluruhan, itu membentuk satu sistem tertentu. Itu yang sebagai sistem hidup, sistem berada dalam dunia. Nah, sistem berada dalam dunia itu dibatasi sama sesuatu. Apa itu? Imajinasi kamu. Dibatasi sama apa yang menurut kamu mungkin dan tidak mungkin. Ya. Nah, kebudayaan itu adalah suatu struktur yang dijabarkan di depan kamu, yang dapat membawa kamu atau dapat membentangkan kepada kamu kemungkinan-kemungkinan
yang tadinya kamu gak tahu, yang tadinya kamu itu tidak terpikir melihat dunia dan mengalami dunia secara begitu, sekarang setelah kamu berjumpa dengan produk kebudayaan itu, kamu jadi dapat melihatnya. Nah, ini supaya tidak menjadi terlalu abstrak, saya kasih satu contoh yang konkret. Ya, contoh yang konkretnya itu apa? Contoh yang konkretnya ini, apa yang dikatakan oleh Tolkien mengenai genre fantasi atau novel-novel fantasi. Tolkien mengatakan, ini sering dikutip orang ya, dongeng-dongeng itu berharga bukan karena mereka itu mitologi itu berharga bukan karena mereka menceritakan kepada kita bahwa naga itu ada, tidak. Tapi mitologi itu berharga karena mereka menceritakan kepada kita bahwa naga itu bisa kita bunuh. Sekali lagi ya, mitologi itu bernilai buat manusia bukan karena kasih tahu kita naga itu ada. Ya, in fact naga itu nggak ada gitu ya. Jadi kan kita seringkali menanggapi mitologi itu kayak begitu ya kan. Apa sih ini cerita anak-anak ini? Apa sih? Lord of the Rings, naga menyerang Mordor, terus apalah, seru, baca buku tebel-tebel. Gak ada gunanya, udah bantuin papa aja, betulin mobil, ayo sini. Buang-buang waktu gitu ya. Mitologi itu nggak berguna. Apa sih lu baca dikibulin sama orang Inggris itu ya? Naga itu yang nggak ada lah. Dia itu mungkin lihat komodo atau apalah gitu kan. Loh bukan. Nilai daripada mitologi itu bukan kasih tahu kita naga itu ada dalam dunia. Tapi naga itu dapat dibunuh, dia bilang. Jadi artinya apa? Ya kita tahu bahwa nggak ada naga dalam dunia. Tapi kita tahu ada hal-hal jahat yang begitu hebat yang sepertinya bisa bikin hidup kita ngapain atau bagaimanapun saja. Tapi itu ada akhirnya. Nah, mitologi membuat kita mengalami secara konkret, ini kata kuncinya, secara konkret. Apa yang barangkali kita akan mengatakan, loh itu kan gue juga bisa kepikir, yang jahat bisa dimatikan. Kan itu aja toh. Yang jahat sama naga, itu lain. Lainnya di mana? Kamu tidak mengalami pengalaman emosional, pengalaman eksistensial mengenai yang jahat, yang baik, kebaikan, cinta kasih, kejujuran, apalagi, you name it, keindahan, moralitas, yang abstrak-abstrak itu kita tidak mengalami. Tapi produk kebudayaan, baik itu wayang, lagu, opera, musik, orkestra, whatever, itu memberikan kepada kita suatu bentuk konkret yang memicu pengalaman emosional yang membuat kita bisa berjumpa dengan ini, struktur imajinatif yang mungkin. Di situ pentingnya. Di situ dia punya kekuatan dan nilai. Di situ dia bisa membentuk diri kamu. Ya, jadi kamu kalau masuk ke dalam gedung bioskop itu bisa beberapa kemungkinan terjadi. Kemungkinan yang terjadi pertama itu adalah sekedar seperti orang suka bilang, kenapa orang India itu filmnya panjang-panjang. Orang India bikin film panjang-panjang kan ya, nggak kurang dari 3 jam soalnya gitu kan, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Dan terdiri dari 30%, 50% itu menari-nari kelilingin tiang gitu ya, sampai nyanyi gitu kan. Kenapa? Beberapa orang bilang begini, soalnya ya Pak ya, mereka itu hidupnya susah Pak, hidup susah. Jadi di rumah itu rumahnya di pinggir kali, bau, panas, sumpek, banyak kejahatan, masa depan gak ada, dan segala macam. Jadi kalau mereka nonton, itu mereka terhibur. Sampai ada orang itu ya, jual darah. Sumbang darah dapat uang, buat nonton. Kan kayaknya, aduh miris banget ya, gitu ya. Tapi walaupun itu legitimate, berharga, gak boleh dihina saya kira, tapi itu makna daripada kebudayaan yang tidak begitu tinggi sebetulnya, ya, yaitu kebudayaan atau karya seni yang sekedar menjadi hiburan, menjadi kamu mengalami kesenangan secara sensual, itu aja. Itu nilainya nggak begitu tinggi. Kenapa? Karena kamu
sudah masuk gedung bioskop, waktu keluar lagi, kamu orang yang sama. Itu ya, itu karya seni jenis yang pertama. Kalau menurut definisi daripada R.G. Collingwood, ya R.G. Collingwood, yaitu amusement art. Amusement art tidak merubah kamu. Amusement art cuman kamu konsumsi. That's it. Sebelum kamu konsumsi itu, kamu orang yang seperti apa? Sesudah kamu konsumsi itu, kamu orang yang sama. Bedanya, kamu mengalami dan kamu menyenangi yang kamu konsumsi. Itu aja. Kayak apa? Kayak makan tahu goreng, makan tempe goreng. Makan buat enak-enakan aja. Sensasi di mulut enak kan? Sama kayak denger musik tertentu ya. Saya juga jenis orang yang suka audio kan ya. Saya senang tuh lihat speaker tuh, seneng. Saya lihat speaker ini, ih lucu ya, kecil ya, dibandingin sama yang gitu kan. Saya senang lihatnya tuh. Just ngeliatnya aja seneng gitu. Ya, saya masih ingat waktu dulu kecil. Jalan-jalan ke Glodok sama sepupu saya itu ya. Sepupu saya yang dari Surabaya itu norak banget ya. Dia ada, ih yang itu tuh cakep ya, yang itu cakep gitu ya. Dia nunjuk cewek yang mana gitu ya, cakep. Terus saya di situ, lu gangguin gua aja. Karena saya lagi lihat etalase speaker yang itu bagus, speaker yang itu lebih keren lagi gitu ya. Dan segala macam. Jadi memang saya agak abnormal soal itu. Saya suka speaker gitu. Tapi waktu kamu menikmati speaker ini berbunyi dan kamu menikmati bassnya, kamu menikmati treble-nya, kamu menikmati suaranya, lalu kamu merasakan apa? Wah, bassnya enak banget, tidak enak. Kriteria kamu cuma dua, enak, tidak enak. Kamu makan, bedanya makannya lewat kuping. Dan yang kamu makan apa? Sensasinya. Itu nilainya ada, tapi nggak terlalu tinggi. Nilai yang lebih tinggi apa? Nilai yang lebih tinggi adalah waktu kamu mendengarkan musiknya secara keseluruhan, tentu itu nggak bisa kayak pakai speaker kecil di handphone gitu ya, mungkin nggak terlalu kedengeran, tapi perlu sound system yang lebih besar. Tapi intinya kamu dengerin isinya, bukan kontennya. Nah, waktu kamu dengerin isinya, kamu sudah dengar Symphony Number 9 daripada Beethoven, kamu jadi orang yang berbeda. Kamu sudah datang ke gedung bioskop, spend waktu di tempat yang gelap dengan kursi yang berbau jagung mentega itu, lalu kemudian setelah 2,5 jam, kamu keluar setelah nonton Gladiator, Ridley Scott punya Gladiator, lalu kamu jadi orang yang berbeda sejak hari itu. Saya nggak tahu lah ya, Gladiator bikin orang berbeda nggak ya? Atau whatever lah, yang lain lebih substansial gitu ya. Itu sesuatu yang lebih mendalam. Itu disebut bukan amusement art, tetapi transformative art sama R.G. Collingwood. Ya. Nah, kebudayaan yang lebih substansial, produk kebudayaan lebih substansial, itu adalah produk yang kedua, karena dia merubah kamu. Dan dia merubah kamu bukan lewat kayak ceramah. Nah ini, kalau kamu dirubah secara abstrak, itu kamu diceramahi. Misalnya apa? Seperti zaman Orde Baru. Mari kita ikut pemilu, gitu ya. Mari kita kerja keras membangun negeri. Ya itu nasihat nenek-nenek, gitu ya. Itu adalah kamu diceramahi. Anak kecil diceramahi itu. Kira-kira apa yang terjadi? Ini saya, itu kamu, saya suka ini, kamu suka itu, kamu suruh saya suka itu. Terus apa respon saya? Siapa kamu? Ya kan? Siapa kamu? Bapak gua? Enggak tuh, ya. Lu juga enggak ngehidupin yang lu suruh ke gua. Terus ya gua takut lah sama lu bawa bedil gede banget, gua ditembak, pecah pala gua. Ya udahlah, gua ngikutin lu, di depan lu, di belakang lu ya lain lagi. Kurang lebih itulah yang dilakukan. Kalau kita ceramahi orang, ya, makanya pendeta tuh kerjaannya nggak enak, nyeramahi orang. Makanya lebih baik pendeta tuh nggak nyeramahi orang. Tapi membuat cultural artifacts yang substansial, yang transformatif, dan itu bikin orang gimana? Itu bukan bikin orang diceramahi, tapi bikin orang melihat dunia itu bisa begitu loh, orang itu bisa begitu loh. Loh ternyata kalau begitu itu terjadinya bisa seperti ini loh. Lalu dia menjadi orang yang berbeda karena sekarang matanya berbeda. Karena matanya diganti. Ya. Itu yang terjadi ketika orang lihat film, dengar musik, whatever, lihat foto dan seterusnya, lantas mendapatkan inspirasi
Karena dia melihat dunia ternyata bisa juga dikonsepsi dengan cara yang berbeda seperti itu. Naga itu bisa mati. Naga itu bisa mati. Itu pentingnya mitologi. Dan bukan cuma nyeramahi orang, lu tahu nggak naga itu bisa mati? Wah, kalau itu ceramah lagi. bukan ceramah. Tapi dia bikin sebuah kisah, di mana kemudian orang itu sudah 2,5 jam dalam ruangan gelap berbau popcorn itu, waktu dia keluar, dia manusia berbeda. Karena dia sekarang mengetahui naga bisa mati. Itu. Ya. Kali berikutnya kita akan membahas mengenai apa yang dapat dilakukan oleh culture. Ya, tadi itu sudah baru kita bicara apa itu culture. Nanti kita bicara apa yang dapat dilakukan oleh culture, lalu teori tandingan, lalu baru kita masuk kepada bagaimana membaca culture, ya, secara lebih praktis. Mau nanya, jadi kalau tadi didengar-dengar cultural studies sama worldview studies mirip sebenarnya ya kali ya? Mirip. Nah, ada bedanya nggak? Gak ada bedanya sih. Pertanyaan kedua, tadi untuk supaya kita bisa aware sama culture sehingga kita bisa memberikan culture tandingan, jadi bukan cuma dipengaruhi doang tapi bisa semacam kayak jadi agent yang sadar dan bisa memengaruhi. Itu bisa dibilang nggak kalau yang akhirnya menyetir dan menjadi ujung tombaknya itu adalah rasional sebenarnya, pengertian, karena kita think, kita mikir, kita memahami, jadi bisa bertindak sebagai agent rasional gitu. Ya. Good. Sebetulnya kita tidak bisa meninggalkan faktor-faktor atau aspek-aspek lain dari hidup kita ketika kita beroperasi secara rasional. Misalnya, sewaktu saya membaca sebuah buku, itu kan mainly saya sedang beroperasi secara rasional ya. Tapi pada saat saya membaca buku itu, saya dipengaruhi dengan udaranya dingin atau panas gitu. Saya dipengaruhi dengan apakah saya cukup minum atau kurang minum. Kursinya empuk atau keras, banyak nyamuk nggak, dan seterusnya ya, bau apa enggak. Jadi artinya saya selalu adalah diri saya dengan seluruh aspek saya sewaktu saya beroperasi. Cuman saya memfokuskan aspek yang mana yang paling penting pada saat itu. Nah, maka kalau tadi Andre tanya, waktu kita mau merubah kebudayaan, mainly kita sepertinya itu sedang beroperasi secara rasional ya, baru kita bisa merubah. Ya dan tidak. Saya kira pada tahapan awal, pertama-tama, khususnya kalau di kelas ini kita beroperasi secara apa? Mainly secara rasional. Ya, di kelas ini kan saya tidak, misalnya bikin Anda tersinggung, atau senang, atau dengan sengaja jadi gemar, atau bosan, atau apa, enggak. Tapi ini kelas, jadi saya engage Anda punya intellectual aspek lah. Ya. Jadi, sewaktu kita ingin merubah kebudayaan, pertama-tama memang kita harus merubah pengertian kita tentang kebudayaan itu apa, kita memperluasnya, memperdalamnya, kita mengerti cara membacanya, dan sebagainya. Jadi betul, ya, kita melakukannya pertama-tama secara rasional. Tapi waktu nanti kita menjadi agent kebudayaan, ya of course semuanya. Jadi untuk merubah cara pandang kita tentang bagaimana kita selama ini engage dengan kebudayaan, yes, rasional. Tapi rasional ini mungkin ada kebingungan yang kedua. Rasional ini ada dua macam. Rasional yang memikirkan mengenai hal-hal abstrak dan rasional yang memikirkan mengenai hal konkret. Memikirkan mengenai hal-hal abstrak itu lebih gampang karena tradisi lebih panjang. Memikirkan mengenai hal-hal konkret itu lebih kompleks. Menghidupi hal konkret itu lebih gampang, ya. Misalnya kayak saya dengerin satu musik lalu saya just hanyut, saya menikmati. Itu gampang. Anda cukup buka kuping nggak ada tutupnya juga, pasti kebuka gitu ya. Tapi memikirkan mengenai musik itu lebih susah. Apalagi memikirkan alternatifnya, mempertanyakan mengapa yang seperti ini yang disajikan. Nah, itu yang lebih susah. Pasti. Dan kalau mau merubah, tentu harus lewat rasional tadi. Saya setuju. Tapi bukan hanya lewat rasional saja, tentu di kemudian hari. Waktu kita mau membangun suatu culture itu
apakah memang membutuhkan power? Jadi misalnya akan lebih cepat gitu untuk membangun suatu culture dengan power. Ya, saya setuju bahwa yang namanya perubahan, apa itu definisi power? Power itu adalah apa yang diperlukan untuk merubah. Tapi kalau saya sense dari pertanyaan Ibu tadi ini adalah power dalam artian political power. Political itu nggak tentu kayak jadi DPR atau presiden, tapi political itu simply ya kayak misalnya jadi bos atau jadi bawahan gitu ya. Mungkin semacam itu kan. Institutional power dalam hal ini atau political power. Nah, ya, saya setuju bahwa orang yang powernya lebih besar lebih ada kemungkinan untuk merubah kebudayaan. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa power itu sekedar cuman political power. Karena power itu banyak macam. Dan waktu kita mempelajari culture di sini, justru kita mengetahui ada banyak kemungkinan dan kesempatan kita tidak exploit, yang kita bisa exploit, yang membuat kita bisa menjadi agent yang merubah culture dengan lebih efektif. Misal, saya kasih satu contohnya, misal, Amerika itu memberi ruang atau tempat yang powernya besar atau kecil kepada orang kulit hitam. Lebih banyak besar atau lebih banyak kecil? Kecil. Khususnya zaman dulu ya, kecil ya. Lalu saya tanya, seberapa besar pengaruh kebudayaan daripada musik gospel dari orang kulit hitam? Besar nggak pengaruhnya? Lalu musik blues itu musik orang kulit hitam. Besar nggak pengaruhnya? Jazz itu separuh-separuh orang kulit hitam. Dan pop music, kalau kita bicara pop itu rootnya pada blues, pengaruh orang kulit hitam besar sekali. Belum kita bicara yang baru-baru ya, hip hop, R&B dan segala macam, soul agak lebih lama dan seterusnya. Kok bisa ya budaya populer itu mendapat pengaruh dari orang kulit hitam begitu banyak? Loh, mereka itu posisi power sedikit loh. Duit nggak ada, political power kecil, kebanyakan illiterate, dihina. Kalau bicara political power kecil kan? Mereka punya people power. Artinya mereka melakukan itu karena mereka banyak. Lalu mereka lebih banyak dari orang kulit putih nggak? Jauh lebih sedikit. Mereka itu minoritas loh, Bu. Kita bisa Wikipedia. Apalagi zaman dulu ya. Mereka itu jumlahnya sedikit, Bu. Terus saya tanya, orang Cina di Jakarta jumlahnya dikit atau banyak? Minoritas atau mayoritas? Minoritas. Coba lihat budaya Betawi. Makannya tahu, panggilnya engkong. Musiknya pakai itu alat musik gesek Tiongkok. Dan segala macam. Pengaruhnya besar nggak? Pengaruhnya besar. So, political power, people power, cultural power, yang pasti ini, yang saya tahu satu hal ini, mayat pengaruhnya nggak banyak. Orang hidup pengaruhnya banyak. Kita itu bisa jadi mayat secara cultural ketika kita merem, padahal jantung kita masih berdetak. Saya ingat, saya pernah nonton satu film 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Film itu adegannya adalah seorang perempuan terbaring, dia berkata kepada dirinya sendiri, tapi bibirnya nggak gerak gitu, kayaknya dia ngomong dari dalam hati dia. Lalu penonton pelan-pelan dikasih lihat bahwa itu udah jadi mayat sebenarnya si perempuan itu. Lalu narator dalam film itu kira-kira kasih satu narasi di awal film itu adalah begini. Aku heran, mengapa banyak orang takut mati, padahal banyak orang itu sudah mati jauh sebelum mereka dikubur. Apa maksudnya? Maksudnya banyak orang sebetulnya sudah tidak ada pengaruh apa-apa, cuman jadi mayat hidup saja yang menjalankan dengan taat
pengaruh daripada hegemoni kebudayaan, yang mereka ingin itu sudah lama di setup sama advertiser sebetulnya. Yang mereka takut sudah lama juga di setup sama orang-orang yang aktif membangun kebudayaan. Yang mereka jijik juga sudah lama di setup sama tradisi, dan seterusnya. Jadi mereka cuma boneka. Mereka mati. Jantungnya masih berdetak, tapi sudah mati. Tidak ada kehidupan lagi. Yang saya tahu, orang mati pengaruhnya dikit. Orang hidup pengaruhnya banyak. Pengaruhnya itu bisa dari power politik, bisa dari power uang, bisa dari power mayoritas jumlah, bisa dari power macam-macam. Tapi saya rasa itu semua nggak ada artinya, kecuali ada satu faktor paling penting. Dia hidup, dia tidak mati. Itu ya. Dan hari ini saya harap saya kasih satu yang mungkin susah, mungkin juga enggak, saya nggak tahu. Karena saya bukan kamu, jadi saya nggak tahu. Sesuatu yang bisa membantu kita hidup. Karena kita melek, kita tahu apa yang terjadi. Ya. Jadi saya setuju, yes, yang powerful, tapi power bukan macam-macam. Jadi kalau saya mau ringkas, pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan, kalau kamu mau tahu air itu apa, jangan tanya sama ikan. Soalnya ikan tuh berenang di air. Lalu banyak orang yang suka memakai metafora air dan ikan ini untuk kebudayaan. Kita itu berenang di dalam kebudayaan, seperti ikan berenang dalam air. Jadi kalau mau tanya kebudayaan itu apa, maka kebudayaan tertentu itu apa, maka mungkin yang paling tidak tahu itu adalah orang di dalam kebudayaan itu. Ya, kenapa? Karena seperti ikan nggak bisa lihat air. Demikian kita itu nggak terlalu bisa lihat kebudayaan kita. Kita baru bisa lihat waktu kita compare sama kebudayaan yang lain, atau ada orang asing masuk ke kita, itu mereka lihat very obvious. Atau kita pergi dari kebudayaan kita masuk dalam sebuah dunia yang berbeda, kita juga lihat very obvious. Nah, apa yang very obvious? Banyak hal ya. Misalnya kayak budaya ngantri misalnya, yang kita Indonesia sudah improve banyak banget, bagus banget kita improve dalam 20-30 tahun ini. Tapi dulu itu kita nggak ngantri, itu kita kan kayaknya biasa banget ya. Siapa yang tahu? Siapa yang menyadari orang Indonesia itu parah banget deh urusan ngantri gitu ya? Tentu orang yang biasa ngantri gitu ya. Soalnya gitu. Nyogok itu wajar. Nyogok wajar. Itu saya rasa nggak semua negara kayak gitu. Ya, saya bukan bilang bahwa semua negara itu kebanyakan tidak nyogok, atau ada beberapa negara nggak ada orang nyogok. Nggak, saya di seluruh dunia ini, tiap-tiap negara ada orang yang nyogok pejabat. Ada. Tapi nyogok pejabat dalam level dan sesuatu yang kelumrahan dan dianggap lumrah seperti di Indonesia, saya rasa tidak begitu banyak negara seperti itu. Ya, tidak banyak. Saya bukan bilang bahwa tidak ada sogok menyogok di negara lain. Saya tidak bilang itu. Lalu budaya jujur. Jujur. Ya. Orang itu jujur itu pilihan, ya. Itu bukan budaya semua bangsa loh. Ada beberapa bangsa itu mengatakan bahwa bohong itu bukan pilihan. Tapi saya menjumpai bahwa di Indonesia ini sepertinya ada kebudayaan ini. Jujur itu pilihan, dan pilihan yang agak mahal, agak mewah. Ya. Kita kalau hari-hari yang luar biasa, itu bolehlah dikeluarkan itu ayam goreng gitu ya, yaitu kejujuran gitu ya. Tapi kalau normal-normal itu ya semi-semi lah semacam itu. Tapi ada beberapa negara yang kayak tidak jujur itu luar biasa aneh banget, dan kayak buset lu bisa-bisanya nggak jujur gitu. Ada negara seperti itu loh. Ada. Bukan nggak ada.
Ada. Walaupun tentu di negara itu ada orang tukang bohong, ada, masih ada. Pasti kita nggak bilang itu. Tapi kebudayaan itu bisa beda-beda banget, kurang lebih itu. Bisa beda-beda banget. Ya. Jadi kebudayaan itu kemudian membentuk kita jadi orang kayak apa? Membuka dan menutup dunia yang seperti apa? Nanti minggu depan kita lihat. Karena kita akan mempelajari kebudayaan berbuat apa dalam dunia ini dan juga kepada kita. Ya. Kita masuk dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami yang pertama bahas buku Everyday Theology ini. Kiranya Tuhan menyertai pertemuan-pertemuan berikutnya agar kami boleh semakin mengerti bagaimana kami membaca kebudayaan kami, bagaimana kami membaca cara-cara hidup kami, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengaruh dunia ini dan kami tidak sekedar menjadi bulan-bulanan dari strategi dan taktik kebudayaan dunia ini. Tapi kami boleh mengerti, membedakan roh yang baik dan yang jahat. Kami dapat membedakan suara Tuhan kami yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran dan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hari ini. Kiranya Engkau yang terus berkarya di tengah kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.